Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah terapi gen. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu mengenai imunoterapi ya. Jadi kita akan mengetahui apa sih imunoterapi itu ya. Kemudian apa hubungannya dengan terapi gen ya. Dalam perkuliahan ini, kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian setelah mengikuti perkuliahan adalah kalian dapat menjelaskan pengertian imunoterapi. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam imunoterapi dan juga dapat menjelaskan manfaat dari imunoterapi tersebut ya. Nah, untuk presentasi kali ini dalam perkuliahan kita kali ini akan dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah pengertian imunoterapi, kemudian yang kedua adalah macam-macam imunoterapi. Jadi pengertian imunoterapi lebih kepada mengantarkan kalian tentang apa sih imunoterapi itu gitu ya. Kemudian untuk macam-macam imunoterapi, kita akan mengetahui berbagai macam imunoterapi dan kira-kira mana yang ada hubungannya dengan terapi gen ya. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu imunoterapi, saya ingin tahu, kalian bisa menyebutkan tidak komponen-komponen dalam sistem imun kita? Ya, jadi yang sudah pernah mengambil mata kuliah imunologi pasti sudah tahu apa saja komponen sistem imun kita. Silahkan kalian mengingat-ingat atau kalian menyebutkan komponen-komponen apa saja. Sudah? Sudah bisa ya? Bisa menyebutkan apa saja komponen sistem imun kita. Iya. Nah, imunoterapi ini adalah suatu terapi yang menggunakan komponen-komponen sistem imun tubuh kita untuk melawan penyakit tertentu, dan saat ini ya yang sudah digunakan adalah beberapa imunoterapi untuk penyakit kanker ya. Jadi komponen-komponen sistem imun yang sudah kalian sebutkan tadi itu bisa dimanfaatkan untuk terapi atau untuk pengobatan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil komponen-komponen sistem imun tadi dari dalam tubuh kita, kemudian dimodifikasi di laboratorium. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuannya melawan penyakit ya. Dalam hal ini kalau yang sudah banyak dipraktekkan atau sudah banyak digunakan adalah untuk melawan penyakit kanker. Nah, setelah dimodifikasi di laboratorium, komponen-komponen sistem imun ini kemudian dapat dikembalikan lagi ke dalam tubuh penderita, dan disinilah fungsi dia sebagai terapi atau sebagai pengobatan ya. Jadi secara teori ada sel-sel imun kita yang diisolasi dari dalam tubuh kita, kemudian sel-sel imun kita ini dibawa ke laboratorium, dimodifikasi ya, ditingkatkan kemampuannya untuk bisa melawan penyakit tertentu yang menjadi target ya. Misalkan untuk penyakit kanker berarti kemampuan sel-sel imun ini ditingkatkan untuk bisa mengenali sel-sel dari tumor atau sel-sel kanker ya, sehingga nanti ketika dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita atau dalam tubuh pasien, maka si sel-sel sistem imun tadi dengan cepat akan melawan sel-sel kanker. Diharapkan dengan cara seperti ini maka pasien bisa sembuh dari penyakit kanker. Nah, kira-kira komponen sistem imun apa saja yang bisa digunakan untuk imunoterapi? Nah, ini salah satu pembahasan yang lain lagi ya. Kalau tadi kita bisa bisa menyebutkan apa saja komponen sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Sekarang, dari komponen yang sudah kita sebutkan tadi, mana-mana saja yang bisa dipakai untuk imunoterapi? Mari kita lihat. Di sini kita melihat beberapa komponen ke sistem imun kita yang bisa digunakan dalam imunoterapi. Nah, dari sini ada beberapa metode imunoterapi seperti antibodi monoklonal ya. Jadi kalau dilihat dari namanya berarti dia menggunakan antibodi ya. Kemudian terapi dengan sel limfosit T. Jadi kita tahu ada sel limfosit T di sini yang bisa digunakan. Kemudian sel dendritik bisa dipakai juga dalam imunoterapi. Sitokin yang bukan merupakan sel tetapi merupakan protein juga bisa digunakan dalam proses imunoterapi. Kemudian ada pula checkpoint inhibitor, ini salah satu metode imunoterapi yang nanti akan kita lihat bagaimana cara kerjanya.
Bahkan kita bisa menggunakan virus ya, virus sebagai yang digunakan dalam imunoterapi. Dan juga vaksin bukan sebagai bukan sebagai pencegahan, tetapi sebagai pengobatan ya. Jadi kita lihat ternyata antibodi bisa digunakan, sel limfosit T bisa digunakan, kemudian komponen respon imun non spesifik seperti sel dendritik itu juga bisa dipakai dalam imunoterapi. Nah, mari kita lihat satu persatu komponen respon imun ini yang bisa digunakan dalam berbagai macam imunoterapi. Imunoterapi yang pertama adalah antibodi monoklonal. Ini adalah imunoterapi yang paling sering digunakan untuk melawan penyakit, dalam hal ini adalah penyakit kanker ya. Sudah banyak sekali antibodi monoklonal yang digunakan dalam proses terapi kanker. Jadi, antibodi monoklonal ini akan mengenali antigen permukaan pada sel kanker. Jadi kalau ada sel kanker, biasanya di permukaan selnya itu ada protein-protein tertentu yang ternyata bisa dikenali oleh antibodi monoklonal. Selain mengenali protein-protein yang ada di permukaan sel kanker, antibodi monoklonal bisa juga digunakan untuk menghambat protein yang berperan dalam pembelahan sel kanker. Jadi seperti pada umumnya, sel kanker juga memerlukan protein-protein tertentu untuk pembelahannya. Nah, antibodi monoklonal ini kemudian mengenali protein yang berperan tadi dan menghambatnya untuk membantu pembelahan sel kanker. Contoh antibodi monoklonal yang digunakan dalam terapi penyakit kanker, contohnya adalah alemtuzumab, durvalumab, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat di belakang 3 huruf di belakang paling belakang ya dari nama-nama antibodi terapi ini adalah MAB. Nah, ini menunjukkan bahwa obat-obat ini adalah antibodi monoklonal. Nah, kalian bisa melihat di e-learning bagaimana cara kerja dari antibodi monoklonal. Kemudian yang kedua adalah terapi dengan sel limfosit T. Nah, inilah yang berhubungan dengan terapi gen karena di sini ada beberapa modifikasi menggunakan sel limfosit T. Di dalam dunia imunoterapi, terapi dengan sel limfosit T dikenal dengan CAR-T terapi atau CAR-T terapi. Nah, terapi CAR-T ini menggunakan sel limfosit T yang diambil dari tubuh penderita, kemudian dilakukan modifikasi pada sel ini sehingga menghasilkan reseptor yang sesuai dengan protein pada sel kanker. Nah, sel limfosit T ini disebut dengan chimeric antigen receptor. Kemudian sel limfosit T ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh penderita yang berfungsi untuk membunuh sel kanker. Nah, pada tahun 2017, terapi CAR-T ini yang sudah disetujui adalah terapi untuk acute lymphoblastic lymphoma, namun pada taraf yang terbatas. Nah, bagaimana cara atau metode CAR-T terapi ini? Jadi dari pasien diambil limfosit T-nya, kemudian ditransduksi dengan protein yang nanti berfungsi sebagai reseptor dari sel kanker. Kemudian kalau sudah dimodifikasi dikembalikan lagi sehingga sel limfosit T ini bisa mengenali sel kanker. Harapannya setelah diberikan terapi menggunakan CAR-T ini, maka sel limfosit T ini akan lebih cepat bekerja pada sel-sel kanker ya. Dan bagaimana cara bekerjanya nanti kalian bisa lihat di video 2 pada e-learning. Kemudian terapi dengan sel dendritik, bahwa sel dendritik ini bisa distimulasi atau dimodifikasi sehingga dapat mempresentasikan protein dari sel kanker kepada sel limfosit T. Jadi seperti fungsi alamiahnya ya. Jadi dia berfungsi sebagai sel APC atau antigen presenting cell. Nah, stimulasi ini bisa dilakukan di laboratorium. Bisa juga penderita itu divaksinasi dengan protein sel kanker sehingga sel dendritik ini dapat mengenali kemudian mempresentasikan ke sel limfosit. Nah, untuk yang sudah disetujui itu terapi untuk kanker prostat, tapi ini juga masih dalam taraf yang terbatas. Ya, jadi sudah ada beberapa
layanan terapi sel dendritik di beberapa tempat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terapi sitokin. Nah, ini juga sering digunakan dalam terapi penyakit kanker. Terapi atau sitokin yang sering digunakan adalah interferon dan interleukin. Contohnya adalah interferon alfa sering digunakan untuk terapi kaposi sarkoma atau kanker kulit pada kulit, kemudian juga kanker melanoma. Sedangkan interleukin 2 sering digunakan dalam terapi melanoma atau terapi kanker ginjal. Kemudian bagaimana cara kerja sitokin melawan sel kanker? Tentu saja sesuai dengan fungsinya ya, bagaimana cara sitokin ini bisa memperlambat pembelahan sel kanker, kemudian menstimulasi sel-sel imun untuk dapat membunuh sel kanker, kemudian juga menstimulasi sel kanker untuk menghasilkan protein yang bisa dikenali oleh sel-sel imun, sehingga sel-sel imun ini bisa membunuh sel kanker. Kemudian terapi checkpoint inhibitor ini dilakukan dengan penghambatan kerja protein, namanya protein checkpoint, yang bisa mencegah respon imun bekerja pada sel kanker. Jadi sebenarnya protein checkpoint ini dia mencegah sel imun bekerja. Contohnya adalah protein PDL1, ini ligan atau pasangan dari protein PD1 pada sel limfosit. Kalau terjadi pengikatan seperti ini, maka sel T ini tidak bisa membunuh sel tumor atau sel kanker. Tapi kalau kita berikan obat atau anti terhadap PDL1 atau PDL2 di sini, PD1 atau anti PDL1 atau anti PD1, seperti kalau dalam gambar ini ada yang segitiga warna merah atau bentuk warna kuning ini, sehingga antara PDL1 dan PD1 ini tidak bisa berikatan, maka terjadi proses pembunuhan sel tumor atau sel kanker oleh sel limfosit T. Dan bagaimana cara kerjanya untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video 3 di e-learning, bagaimana cara atau terapi checkpoint inhibitor ini bekerja. Di sini ada beberapa contoh checkpoint inhibitor yang sudah ada ya, seperti CTLA4, kemudian PD1 dan PDL1. Kemudian terapi dengan virus onkolitik ini memanfaatkan sifat dari virus yang dia bisa masuk ke dalam sel. Jadi virus ini kita modifikasi sehingga dia bisa masuk ke dalam sel-sel kanker dan membunuh sel kanker tersebut, ya. Kemudian terapi vaksin tentu saja sesuai dengan fungsinya, dia bisa menstimulasi komponen-komponen imun, ya. Jadi dalam hal ini caranya adalah protein atau DNA kanker dimasukkan ke dalam tubuh sehingga dapat menstimulasi respon imun untuk menyerang sel kanker. Di antaranya ada, jadi secara alami kita melatih respon imun itu untuk melawan kanker. Contoh vaksin atau terapi vaksin adalah ada vaksin DNA, vaksin protein, vaksin sel kanker maupun dendritik, dan anti-idiotipe. Tetapi ini masih dalam taraf penelitian. Ya, demikian perkuliahan kita kali ini mengenai imunoterapi. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi maupun di beberapa cara yang lain seperti melalui email juga boleh atau menghubungi saya melalui nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.